Salam sejahtera untuk kita semua. Enkripsi deskripsi menggunakan algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Algoritma AES atau Advanced Encryption Standard merupakan algoritma kriptografi simetrik yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsikan data dengan menggunakan blok data berukuran 128 bit dan mendukung tiga ukuran kunci, yakni 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Proses enkripsi dan dekripsi algoritma AES terdiri dari 10 atau 14 ronde tergantung penghitungan kunci yang digunakan. Tahapan proses enkripsi AES yakni kombinasi data dengan kunci kriptografi yang digunakan untuk mengenkripsi data yang melibatkan operasi short plain text dengan kunci. Kemudian yang kedua ada subbyte, yaitu mengubah data byte ke dalam bentuk yang dapat diolah oleh algoritma dengan menggunakan byte-byte dalam blok data dengan byte-byte lain yang berdasarkan pada tabel substitusi tertentu. Kemudian untuk proses yang ketiga yaitu cipro, yaitu melakukan pergeseran pada matriks data untuk menghasilkan tanda acak dengan mengubah blok data dengan cara menggeser baris-baris byte ke dalam blok. Kemudian yang keempat adalah mixed column, yang artinya yaitu mengalihkan matriks data dengan tanda acak yang dihasilkan dari cipro di mana kolom-kolom dalam blok data diubah menggunakan operasi aljabar. Kemudian yang kelima, balik lagi seperti yang konsep pertama yaitu FLQ, yaitu kombinasi data dengan kunci kriptografi yang digunakan untuk mengenkripsi data yang melibatkan operasi short plain text dengan kunci. Kemudian kita masuk ke dalam adanya yaitu yang pertama di sini ada fungsi setKey. Fungsi setKey ini menerima inputan parameter tipe string dengan menggunakan by key. Kemudian untuk message SH sama dengan 0 yaitu untuk membuat objek message digest yang digunakan untuk menghitung hash dari kunci. Kemudian masuk ke dalam section lainnya, di mana di variabel key ini terdapat hasil dari my key-nya akan diubah menjadi byte menggunakan fungsi getByte, di mana mengonversi string my key menjadi array byte menggunakan UTF-8 encoding dan menyimpannya dalam variabel key. Kemudian di baris ke-30 ini menginisiasi objek message digest dengan algoritma hash SH1. Kemudian di baris 36 itu menghitung hash dari kunci yang konversi dalam bentuk byte array menggunakan algoritma SH1. Untuk hasil hashnya disimpan ke dalam variabel key. Kemudian di baris 37, jika hasil hash lebih dari 16 byte, maka hanya 16 byte pertama dari hasil hash yang digunakan sebagai kunci. Jika hasil hash kurang dari 16 byte, maka hasil hash tersebut tetap digunakan sebagai kunci dan bisa dilanjutkan pada variabel key. Kemudian pada variabel secret key membuat objek secret key spec yang Anda sebutkan kunci rahasia atau secret key untuk algoritma AES. Kunci yang telah di-hash dan disesuaikan panjangnya 16 byte digunakan untuk menginisiasi objek ini. Kemudian masuk ke metode enkripsinya. Di metode enkripsi terdapat variabel str to encrypt tipe string dan secret tipe string ini pada baris 279 ini. Variabel-variabel ini mengambil teks yang akan dienkripsi, yaitu str to encrypt, yang mungkin diambil dari sebuah input teks, di mana hasil ini itu dari teks dari variabel teks 1, kemudian dan kunci rahasianya dari variabel secret yang mungkin diambil dari sebuah pesan rahasia yang di mana yaitu variabel MSK1. Kemudian di baris 280 pembagian metode setKey dengan menggunakan primary secret
sebagai parameter untuk mengatur kunci yang akan digunakan dalam proses enkripsi. Ini sesuai dengan metode set key yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian di baris 200 membuat objek zipper dengan menggunakan algoritma enkripsi AES dan mode SCB atau Electronic Code Group dengan padding PKC S5. Metode ECB seringkali tidak disebutkan untuk hubungan yang serius karena masalah bangunan tertentu yang terkait dengan sifatnya yang deterministik. Kemudian di baris 283 minimalisasi objek zipper yang telah dibuat sebelumnya untuk melakukan enkripsi dengan mode yang telah ditentukan sebelumnya yaitu N dan menggunakan secret key yang telah diatur sebelumnya sebagai kunci. Kemudian di baris 284 melakukan enkripsi terhadap STR encrypt yang telah dikonversi menjadi byte array menggunakan kode F8 hasil enkripsi tersebut yang menjadi representasi base 4 dan ditampilkan di variabel teks 2. Kemudian masuk ke fungsi dekripsinya itu terdapat sama tadi variabelnya secret dan step to decrypt. Di baris 307 itu variabel ini mengambil nilai dari MSQ2 dan untuk str to decrypt-nya diambil dari variabel teks 3. Kemudian di baris 309 memanggil metode set key dengan menggunakan nilai dari secret sebagai parameter untuk mengatur kunci yang akan digunakan dalam proses dekripsi. Kemudian masuk ke baris 310 membuat objek zipper dengan menggunakan algoritma deskripsi AES. Kemudian di baris 311 menginisiasi objek zipper untuk melakukan proses dekripsi dengan menggunakan mode yang telah ditentukan menggunakan secret key yang telah diatur sebelumnya sebagai kunci. Kemudian di baris 312 yaitu melakukan dekripsi terhadap STR to decrypt yang telah diubah dari representasi base 6 menjadi byte array. Kemudian mengubah hasil dekripsi tersebut menjadi string dan ditemukan di variabel teks 4. Berikut demo aplikasi. Enkripsi kita punya enkripsi. Ini masuk ke enkripsi. Maka akan muncul pesan yang sama dari sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf dari kesalahan. Sekian dan terima kasih.